Halo semuanya, hai, apa kabar? Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita genera reading lagi, tetap ya. Orang yang sedang Anda pikirkan saat ini ya, bagaimana perasaannya kepadamu, oke? Yang banyak masuk ya request ke chat aku. Kak minta di itu dong bacain seseorang yang eh, masih ada hubungan gitu ya, tetapi kok udah lama nggak pernah gini-gini. Jadi dia tuh ngechat gitu ya, misalkan ngechatnya jam 10 pagi atau jam berapa, misalkan malam dibalasnya bisa pagi, kalau pagi dibalasnya bisa tengah malam, misalkan gitu ya. Nah itu banyak yang datang banyak pertanyaan seperti itu ya. Sebenarnya dia tuh nggak balas chat itu karena sibuk sibuk gitu ya, sibuk kerja, sibuk sama bisnisnya, sibuk sama kesehariannya, atau ada something sih gitu ya. Jadi di situ aku banyak banget dapet pesan masuk itu, dan aku pilih yang paling terbanyak adalah temanya yang tadi aku bilang ya. Seorang yang kamu sayang nih ya, perasaannya gimana sih hari ini, gimana sih dia gitu ya, gitu. Kenapa chatnya kamu tuh dibalasnya kok lama banget gitu ya. Oke siap. Semuanya mari kita berdoa ya menurut ajaran masing-masing. eh Semoga apa yang aku bacain ini, kalau yang buruk tidak pernah akan terjadi di dalam kehidupan. Kalau ini ada sesuatu yang bagus, yang baik, silahkan diambil untuk dijadikan pelajaran atau ya buat lucu-lucuan gitu. Oke guys, kita mulai ya. Oke. Perasaan seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya, fokuskan bayangan atau pejamkan matamu ya, terus kamu bayangkan wajahnya dia ya, orang yang kamu sayang ini. Seperti apa perasaannya saat ini ke kamu ya, kita lihat nanti kebaca nih kenapa dia sekarang banyak cuek atau sekarang dia nggak baik ke kamu gitu ya. Kita cek kenapa dia seperti itu ya. Bagaimana perasaannya saat ini, sebut namanya 3 kali dan sambil kamu bayangkan wajahnya. Oke guys, kita mulai. Ini energi random ya, jadi saya tidak tahu nanti seperti apa nanti yang kebuka. Apakah ini Anda yang punya banyak kecurigaan ataukah memang ada something ya. Oke guys, check it out. Nah, ini dia ketahuan ya. Request yang terbanyak adalah seperti yang saya tadi sudah kasih tahu ya di awal, bahwasannya kenapa sih gitu ya dia kok jadi katanya sayang, katanya cinta, katanya wow gitu, tidak ada orang lain selain kamu. Tetapi kenapa setiap WA-nya atau kamu mungkin pernah telepon tapi tidak ada tanggapan atau chatnya nggak pernah dibalas atau dibalasnya lambat. Yuk kita cek kenapa sih, perasaannya bagaimana. Jika teman-teman sedang alami hal tersebut ya, ini dia yang terjadi pada dia. Perubahan ya seiring berjalannya waktu ya, semakin bertambah usia kalian berhubungan ya, berjalan terus kan. Dia semakin lama semakin banyak cuek, banyak diem, tidak peduli dengan kamu gitu. Kenapa begitu? Tidak pernah peduli dalam jalannya hubungan kamu. Sikapnya dia itu sudah berubah itu. Kenapa? Ya, yang pertama adalah kamu memiliki hubungan dengan seseorang yang
bukan single gitu ya, dia sudah memiliki keluarga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu dan dia itu dalam berhubungan atau berkomunikasi atau menjalin cintanya ini diwarnai, dipenuhi dengan pertengkaran dalam komunikasinya ya. Itu ada kecemburuan, ada ya, ini masalahnya karena komunikasi ya, karena dia lambat gitu. Kan kamu tahu dia sudah milik orang lain gitu. Jadi memang dia cari-cari waktu untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Nah, hal tersebut membuat kamu mungkin sangat perih ya, hatinya sakit gitu kan. Ada selalu di dadamu, tiada pernah berhenti was-was gelisah ya. Dan jalannya ke depan kamu sama dia itu seperti banyak halangan ya. Ada apa yang kamu pikirkan itu nggak seperti di awal. Mungkin kamu berpikir dia akan baik-baik saja ke kamu gitu ya. Tetapi tidak seperti itu, justru tambah kamu berjalan bersama dia sekian lama ini, kamu baru tahu ya bahwa hatinya memang ada something yang terjadi ya di hati dia gitu ya. Kenapa? Apakah ada perubahan? Ini loh, komunikasi kamu pertama itu dan jalannya ke depan dengan kamu kan semakin lama ya hubungan kamu sama dia, sekitar 1 tahun lebih atau hampir pokoknya di bawah 5 tahun atau ya, nggak nyampe sampai 10 tahun ya guys ya. Ini karena cinta bersegi-segi ya. Dalam jalannya ke depan dengan orang ketiga yang kamu sangat dekat sekali dengan dia, hubungannya sudah sangat dekat sekali dengan dia, banyak sekali kerumitan, keruwetan di dalam hubungan kamu dengan dia. Ke depannya tuh seperti itu terus dan terus ketemu lagi gitu. Dia ruwet gitu ya, dia ruwet nih, ruwet gitu ya, perasaannya juga ruwet, banyak overthinking, banyak baper gitu ya. Yang dalam jalannya seperti itu ya, jadi bengkok hati lah istilahnya, dia tuh sering jengkel akhirnya ya dengan sikap kamu atau suasana di hubungan kalian ya. Akhirnya kamu sama dia berjarak, udah ya kamu punya hubungan jarak jauh juga, akhirnya komunikasi juga jadi jauh, kayak kamu malas juga buat komunikasi karena dia lambat memberi informasi atau apa ya, kayak udah males aja ya untuk komunikasi sama kamu. Tapi hubungan ini masih terus jalan gitu ya, belum terputus gitu. Ada perasaan suka di sini, ke siapa ya? Kita cek. Aduh, dak dikduk derdaya. Kita lihat ya guys, kenapa dia seperti itu? Apakah kamu juga punya masalah gitu? Oke, dia sebenarnya nih sayang sama kamu ya. Dia sayang di dalam jalan percintaan kamu dengan dia, perasaannya dia sayang banget sama kamu, tapi bingung. Tapi bingung gitu ya. Perjumpaannya mungkin susah karena pertama dia finansialnya nggak oke gitu, kurang bagus, sehingga dalam hubungan ini kamu sama dia banyak halangan atau susah ya untuk jumpa gitu. Dan kamu juga sudah punya keluarga ternyata. Wah, itu bikin masalah ya. Jadi kamu sama dia itu kayak susah banget untuk menyatukan hubungan ini ya, karena ya ini halangannya gitu yang membuat kesehariannya kamu dengan dia dalam komunikasi itu wow banyak sekali masalah gitu, ribut terus gitu ya, curiga terus, dalam sebuah kesempatan untuk ngobrol pun dijadiin tempat ajang buat ribut ya, buat menginterogasi kenapa dan kenapa gitu sama dia. Dia juga ke kamu mungkin banyak diem ya, nggak komen, nggak balas apa yang kamu tanyain sama dia ya gitu. Dik 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 dik. Oke, akhirnya kenapa? Bagaimana kelanjutnya? Misalnya, oke. Em, akhirnya kan jauh nih hubungan kamu sama dia. Terus perasaannya dia nih sama sikapnya nih ke kamu ya udah deket banget gitu dalam sebuah hubungan tuh
betul-betul tidak bisa menyatu, banyak banget perbedaannya ya, terutama mungkin perasaannya dia memang semakin kuat, semakin teguh ya. Seperti gini loh, walaupun bertengkar terus, walaupun ada masalah terus, kamu dan dia tuh tidak pernah berpisah gitu. Berselisih paham mulu dalam jalan hubungan ini, tapi belum pernah berpisah, tapi pada akhirnya menjauh aja gitu, menjauh. Enggak, bukan putus ya, bukan putus, tidak ada lagi hubungan kamu masih pacarnya dia, atau kamu masih berdealing sama dia, atau kamu menikah sama dia, atau kamu bercerai sama dia, enggak, tapi menghindar, diam, perubahan gitu ya. Halangan antara kamu sama dia akhirnya membuat kamu jadi malas untuk membagi informasi diri kamu, dan dia juga seperti itu, menutup lah, lebih tepatnya gini, dia tidak pernah lagi se-aware dulu dan seenak komunikasi di zaman mungkin masih awal-awal mesra, kirim-kirim foto atau eh, hal-hal yang lucu yang terjadi di antara kalian ya. Saat ini tidak seperti itu. Oke. Oke deh teman-teman, gitu ya. Jadi memang konflik kalau kalau memiliki hubungan yang tidak baik seperti ini. Kenapa? Kalau di antara kalian atau salah satunya atau dia di antara dua kalian, keduanya memiliki latar belakang asmara atau kehidupan yang kurang baik. Misalkan kamu masih ada pasangan, dia juga ada pasangan gitu ya. Terus kamu melakukan hal ini di luar dari pasangan kalian ya, berselingkuh istilahnya seperti itu, maaf ya. Hal-hal seperti ini memang akan kalian alami gitu. Kenapa? Ini bagian dari proses kehidupan ya, supaya mengerti bahwasannya ini tuh memang tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Mungkin di awal kamu merasa ini adalah hal-hal yang terbaik yang kamu alami selama kamu hidup, tapi tidak. Di sini justru kamu mendapatkan banyak penyiksaan batin loh, ya nggak sih? Ya kan? Nah, eh gitu ya. Kalian tuh ribut terus gitu ya. Meski kalian tuh ribut melulu gitu, tapi memang dia nggak pernah bisa ngelepasin kamu ya. Dia terus tidak bisa pernah berpisah dari kamu gitu ya. Karena memang dia sangat mencintai kamu gitu ya. Betul-betul memang gitu ya. Nggak ada kesengajaan memang di antara kamu sama dia berantem terus itu, karena mungkin di lebih di faktor utama yang paling kritikal banget tuh adalah komunikasi ya. Jadi dia mungkin juga sembarangan, nggak pernah lancar gitu ya komunikasinya, sehingga kamu tuh banyak curigaan ya, panas hati, jadi hati kamu banyak sakit, akhirnya kamu sering banyak memberikan keluhan kepada dia gitu. Jadi dia tuh menyambutnya dengan apa ya, dengan kamu tuh apa ya, pasangan yang ruwet gitu. Akhirnya dia berpikir kamu nggak baik. Jadi kamu tuh banyak terhina di sini ya, karena sifat kamu yang mungkin teramat sangat sudah sakit dan perih gitu, tapi dia menganggapnya bahwa kamu tuh terhina banget gitu loh ya. Sampai harus menuduh-nuduh atau mungkin pernah memfitnah-fitnah dia untuk hal-hal yang tidak baik ya. Misalkan dia mungkin punya pasangan lain atau selain kamu dan pasangannya ya, pasangan sahnya. Begitu juga dia mungkin menganggap kamu seperti itu ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau dia seperti itu karena gini, dia sudah memiliki pasangan, Anda juga sudah memiliki pasangan. Istilahnya begitu kan. Misalkan kamu mungkin sudah tidak punya pasangan, dia juga mungkin sudah tidak punya pasangan, tetapi mungkin ada keluarga atau ada ibu bapak gitu ya, atau mungkin juga ada saudaranya atau juga yang kenal dengan Anda, atau sudah di antara kalian sudah punya atau single parent gitu ya, ada anak gitu. Yang memberatkan hubungan ini ke depan adalah hal tersebut itu bisa berfaktor beratnya gitu ya. Jadi bawa pertimbangan kalau kamu punya anak gitu ya, itu akan jadi faktor beratnya dia untuk melangkah lagi ke depan gitu. Kalau kalau kamu punya pasangan itu lebih parah karena memang nggak akan bisa bergerak gitu ya. Tapi kalau kamu mungkin udah single parent, dia akan lebih banyak berpikir ulang ya, karena mungkin di awal ya begitu sangat nikmat gitu, bagus, bergairah, bersemangat, tapi kan manusia terus meningkat ya, keadaannya juga
sering berubah. Seiring waktu berjalan tuh ada saja ya siklus kehidupan manusia itu kita alami semuanya ya. Kamu juga ngerasain bagaimana eh, prosesnya ya. Kamu sehari-hari tuh mungkin ada yang kekurangan jam tidur, ada yang kekurangan keuangan gitu ya, mungkin juga ada yang belum punya pekerjaan, kan membuat percintaan kamu sama dia akhirnya terbengkalai, kamunya lebih banyak dicuekin karena dia harus fokus dengan keluarganya gitu kan. Itu ya akibat salah siapa? Mungkin memang memang sudah di fase disadarkan diri ya terhadap hal itu gitu loh ya. Kenapa dia lambat untuk memberi informasi gitu ya, untuk membalas chat kamu ya ini karena dianya memang sedang di fase untuk apa ya, lemah hati itu loh, cintanya itu kan berubah ya. Jadi dia tuh kayak udah ah males lah, dia juga kayak gitu, ah dia juga punya ini. Jadi kayaknya memberatkannya itu jalannya itu kamu punya sesuatu gitu, kayak kamu punya keluarga, kamu punya pasangan, kamu punya anak, mungkin kamu punya orang tua yang cerewet atau kamu punya saudara yang juga menggoda dia, mungkin seperti itu. Tapi untuk saat di lintrik kita saat ini ya, dia sayang gitu kepada pasangannya. Jadi dia sedang disadarkan dalam fase dia sayang kepada pasangannya. Gitu ya guys ya. Nah, jadi terjawab ya. Tapi ini khusus yang sudah punya pasangan ya. Jadi ini kalian sedang berdealing dengan seseorang yang sudah sama-sama memiliki keluarga. Inilah ya yang terbuka di pembacaan kali ini. Kenapa dia seperti itu? Ya ini gitu. Dia sedang di fase untuk sadar dirinya terhadap pasangannya, sedangkan kamu masih belum diberikan petunjuk, belum diberikan apa namanya, jalan ya, bahwa dia memang kurang cocok, kurang baik. Kamu lihat sendiri kan komitmennya goyang, kamu lihat sendiri kan betapa dia tidak menepati janjinya. Kamu lihat sendiri kan betapa dia sangat lemah menghadapi ujian di dalam asmara kalian. Jadi salah siapa ini? Yang salah siapa? Yang salah tidak ada yang salah di sini, cuman mungkin waktunya sudah sampai di sini gitu ya, untuk diberitahu, untuk disadarkan salah satunya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita kadang terlalu euforia, terlalu bahagia banget gitu ya udah ngedapetin seseorang yang kamu mungkin selama ini kamu impikan ya. Oh, rasanya itu mungkin satu kemenangan buat kamu, kamu berada di posisi ini ya. Tapi saat ini justru kamu berada di dalam kesusahan bertubi-tubi ya. Karena masalahnya sesakit itu karena walaupun cuman sebuah pesan tidak terjawab atau tidak dijawab atau lama dijawab, menjadi sebuah rasa kesakitan yang teramat sangat dalam ya, sehingga menimbulkan banyak konflik kamu dengan dia, kamu dengan pasanganmu, kamu dengan keluargamu, kamu dengan berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu sendiri. Ya ini karena hal-hal seperti ini, cinta itu bisa merusak segalanya, tapi cinta juga bisa membuat kerusakan menjadi indah kembali. Ribet ya kalau udah kayak gini tuh, pusing gitu loh. Apa sih yang mau dicari? Kalau mungkin buat laki-laki yang mencintai milik orang, yang udah punya pasangan atau single parent, dia mungkin memberatkannya ada anak gitu ya. Dia belum sanggup karena finansial dia mulai goyah, mulai terasa berat. Dia takut kamu juga banyak tuntutan ke depannya, tidak terlaksananya jalan tersebut. Ya istilahnya Tuhan sedang menoel hatinya atau raga dia, sebatin-batinnya tuh kena semua. Akhirnya kayak aduh gue lagi di mana ini gitu ya, kok aku ngelakuin hal ini, mau dibuang tapi kok sering kangen gitu ya, nggak dibuang kok masalah melulu. Godaan yang begitu ya. Jadi kalian yang tahu ya.
Di belacan lintriknya pun sama kayak gini. Jadi kalaupun ada teman-teman yang prepared trading terus marah-marah karena nggak terima gitu ya. Tapi pada akhirnya seminggu kemudian dia ngechat ulang ke aku, udah bilang, "Wow, semua yang diomongin tuh benar 100% malah," gitu ya. Terus ada lagi yang datang, wow, kok aku dibilang apa gitu ya. Ternyata nggak lama 3 hari kemudian dia chat, dia bilang, wow, 99% bener banget nih, apa yang udah kamu omongin semua terjadi dalam jalannya saat ini. Jadi teman-teman semuanya, kadang kita kan apa sih yang kita mau ambil dari orang lain, bukan, kalau aku sendiri tidak mencari keuntungan ya, tapi dengan membantu aja, dengan sebisa mungkin teman-teman memberikan eh, apa ya namanya ya, ungkapan terima kasihnya gitu. Aku tidak pernah menuntut lebih dari itu ya. Tetapi kadang gitu ya, dari beberapa teman-teman mungkin kurang puas pengennya yang lebih dari yang aku kasih ya, ada harga ya sayang ya. Jadi di sini aku juga nggak ada permainan magic atau sihir, tetapi ini real kartu lintrik yang bicara gitu ya, dari fokusnya teman-teman, dari apa yang sedang dirasakan gitu ya. Aku kalau sedih ya sedih gitu, tapi ya ini yang terjadi harus dikatakan dengan sejujurnya, tapi kita harus selalu afirmasi ya gitu, katanya gini, iya, jangan terlalu, jangan membawa ceritanya jelek-jelek terus, nanti nggak, ya bukan jelek loh, kan bertanya, aku jawab dengan sejujurnya, nanti kalau aku bilang bohong juga dosa ya kan, dosanya nanti, ini cinta banget sama kamu, sampai 3 bulan nggak ngehubungin, terus gue dicari-cari ya, dengan harga segitu aku dicari-cari, kan nggak masuk. Aku nggak mungkin ya kayak begitu, nggak mau juga harus ngalamin hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, di sini ya kita memang sedang sedang ada banyak tragedi ya di tahun-tahun ini. Banyak manusia-manusia yang selalu ingkar janji, nggak pernah tepat janji gitu ya, atau nggak mudah banget buat marah-marah karena uang sedikit, wah ngomel gitu ya, aduh. Oke, guys, kita cek ya zodiaknya apa saja yang ada di lintrik kita hari ini. Dan teman-teman semuanya yang baru datang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau nggak mau, ya ayo dong, jangan ditahan-tahan ya. Kita bersahabat, kita berteman. Semoga kedepannya teman-teman juga ya dalam proses kesuksesan dilindungi dari segala mara bahaya ya di dalam kehidupannya, dan selalu diberikan kelancaran mencari rezekinya ya. Sekarang kita cek untuk zodiaknya. Ya. Au. Zodiaknya ada apa aja dan pesan semestanya apa? Apa yang sedang bagaimana perasaan dia saat ini ya ke kamu? Kenapa tidak pernah respon cepat pesan dari kamu dan tidak pernah mengangkat telepon atau tidak pernah berkomunikasi? Ya. Ada Five of Cups, Four of Cups, Pentacles ya, ada The Chariot. Aku jajarin gini ya. Oke, ada Three of Swords. Oh, di sini lebih serem ya. Ada Four of Cups, Six of Pentacles, Three of Pentacles. Kita ambil 8 ya, dan The Hermit. Oke guys, kenapa sih gitu loh ya? Dia tidak respon, memberikan informasi atau pesan kamu nggak, lambat banget dibalas. Yang pertama ada Five of Cups. Apa ya? Mungkin bukan cuman kamu ya yang ngerasa sedih hatinya ya, yang ngerasa banyak beban di dalam kehidupan ini, bukan cuman kamu, tetapi di dianya pun dia sedang merasakan hal tersebut ya. Ada, dia sedang merasakan perasaan kegagalan di dalam kehidupannya, entah ini hubungan dia dengan pasangannya ya gitu, dia sedang mengalami konflik gitu ya, dia juga sayang sama pasangan saya.
namun sedang ada konflik sehingga dia seperti banyak kesedihan ya. Hatinya didominasi oleh kesedihan gitu, kesedihan terus, tidak percaya diri, ngerasa gagal, ngerasa tidak berguna. Itu yang dia saat ini rasakan di dalam jiwanya. Makanya kenapa pada saat kamu ngechat dia atau kamu telepon dia tidak ada respon, mungkin dia saat itu sedang melamunkan pasangannya ya. Kenapa gitu? Karena mungkin dia ngerasa juga pingin ada omongan, pingin ada hubungan baik lagi lah dengan pasangan sahnya. Kalau udah kayak gini ya guys ya, hati-hati, hubungan kalian juga terancam tidak akan bisa lama karena dia lagi ada di posisi untuk disadarkan dirinya. Lalu ada Four of Pentacles ya, dimana memang aku lihatnya ya di sini banyak kartu koin ya. Dia sedang berfokus di kestabilan finansial ya, terus dia juga ngerasa apa yang dia usahakan selama ini, penghasilannya dia, jerih payahnya dia itu seperti kurang gitu ya. Dari pasangannya tidak ada respon kesenangan, tidak ada memberikan ucapan yang membahagiakan dia, sehingga dia itu kayak banyak melamun, banyak ngerasa dia itu pencapaiannya itu udah capek tapi seperti tidak di apa ya namanya ya, tidak dihargai gitu, tidak dilihat, tidak dianggap. Nah, perasaannya dia masih sangat besar terhadap pasangannya untuk kembali baik dan menata perasaannya dia kepada pasangannya dan pasangannya ke dia gitu ya. Jadi dia mengharapkan itu. Kalau dia ke kamu, dia memang juga sayang gitu, masih ada perasaan itu. Dia melamun ya. Dia pingin melepas tapi nggak bisa. Dia udah terlalu nyaman sama kamu, tapi itulah yang terjadi saat ini ya. Bukan faktor dia memiliki orang lain lagi selain kamu atau pasangan saya, tetapi memang dia sedang ada di fase ingat apa ya, pingin deket lah sama si pasangannya lagi, pengen memperbaiki. Oke, lanjut. The Chariot artinya memang dia sedang fokus dalam dua hal ya. Ini perasaan dengan pekerjaan ya, perasaan dia terhadap pasangan sahnya dan juga tentang pekerjaan dia ya. Oke, sayangku, dan aduh, kesedihannya teramat sangat dalam ya di hati dia, sehingga dia tuh kayak berpacu untuk segera memperbaiki apa yang ada di jalan kehidupannya yang tidak sesuai dengan si pasangan sahnya ya. Sehingga dia memang fokus ke sana dan melupakan kamu sejenak gitu ya. Dia akan mengejar hal tersebut, memperbaiki hal ini dulu, baru nanti dia akan ke kamu gitu ya. Lalu di sini ada Three of Swords yang artinya memang dia memang sedang sakit hati ya guys ya. Ini juga kamu rasain, dia juga lagi ngerasain hal tersebut saat ini. Rasanya sakit banget perasaan dia itu ya, gitu, karena ada di posisi ini ya. Dia juga apa ya, ngerasa nggak tega sama kamu gitu ya, memperlakukan kamu seperti itu, membuat kamu menunggu, tapi dia juga nggak bisa nutup perasaan dia untuk menjadi bahagia karena memang dia sangat sedang menahan rasa sakitnya dia terhadap si pasangan sahnya saat ini atau kehidupannya yang memberikan banyak kepahitan ya, kepedihan, sehingga sulit untuk dia bergairah dan bisa berceria lagi, apalagi untuk menjalin komunikasi sama kamu. Dia seperti kayak mau-mau nggak mau gitu, jadi mau kehilangan nggak apa-apa, nggak kehilangan juga syukur gitu ya, tapi dia ngerasa memang tidak akan pernah bisa melepas kamu. Tapi untuk saat ini ya, untuk kedepannya kita masih bisa cek lagi. Kalau yang mau private reading silahkan. Oke, ada Four of Cups ya, betul kan guys. Jadi memang kamu mau chat apapun, kamu mau telepon hal bagaimanapun gitu ya, dia nggak dulu deh gitu deh. Kayaknya dia memang lagi ruwet banget dengan perasaannya dia saat ini ya. Dia memang hatinya nggak bisa lah nggak mikirin kamu gitu, dan juga dia nggak bisa juga untuk apa ya,
menerima orang lain lagi selain kamu gitu. Nggak, dia hanya ada kamu dan mungkin pasangan hanya saat ini. Cuman memang dia sedang tidak bergairah tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta atau asmara gitu ya guys ya. Ada stick of pentacles ya, berbagi gitu. Dia membagi, sebenarnya ingin punya waktu yang seimbang antara kamu dengan pasangan sahnya dan juga pekerjaannya. Tetapi memang dia bisa memberikan perhatian atau misalkan dia kasih effort, misal ya sesuatu hal yang kamu sedang butuhkan, dia bisa bantu kamu gitu. Tetapi untuk perhatian selanjutnya dia kurang fokus ke kamu karena dia harus membagi-bagi ya. Jadi saat ini memang tidak bisa fokus ke kamu seorang, tapi memang dia harus membagi-baginya kepada banyak hal. Jadi itulah yang menyebabkan dia sulit sekali untuk membalas WA cepat. Mungkin bukan cuma sama kamu aja ya guys ya. Ini bisa sama semua teman-temannya juga atau dengan keluarganya. Memang saat ini dia lagi fokus untuk ke finansial dan pekerjaan dan keluarga. Three of Pentacles itu bisa tentang keluarga ya, itu juga pekerjaan dan juga kerjasama dalam suatu usaha. Jadi dia memang sedang fokus ke sana untuk menstabilkan keuangannya dia ya, kehidupannya dia ke masa depan. Lalu di sini dia lupa sama teman-teman, bukan sekedar memang menghindar, bukan, tapi memang untuk saat ini tidak ada gairah ke sana ya guys ya. Lalu ada The Hermit. Nah, kan bener, dia sedang berintrospeksi diri gitu loh, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya, sehingga pasangannya tidak menatap dia, tidak menghargai dia, tidak melihat adanya dia di sisinya. Ya, meskipun dia telah banyak berbuat kesalahan, bahkan di luar sana mungkin banyak yang mencintai dia, orang yang sedang kamu pikirkan ini, tetapi dia juga memiliki perasaan yang besar terhadap pasangan sahnya saat ini. Kenapa begitu ya? Nggak tahu, memang seperti itu. Dia merasakan, menginginkan perhatian juga dari si pasangan sahnya ya. Jadi kamu saat ini mungkin tidak dulu dia cek, tidak dulu dia tengok gitu ya, tapi dia lebih mengutamakan dirinya ya, apa yang salah pada dirinya, apa yang kurang pada dirinya ya, agar dia bisa terhubung lagi dan baik lagi kepada pasangannya. Dan untuk ke kamu sendiri, dia saat ini memang sedang ingin menjauh ya, bukan karena ada orang lain, tapi untuk saat ini dia tidak bisa bergerak menuju ke kamu dan tidak bisa fokus ke kamu, tapi dia juga tidak bisa melupakan kamu. No ya, ada The Sun, kartu terakhir. Dia tidak bisa melupakan kamu. Dia bagaikan seorang anak-anak ya, merasa dimanja banget kalau deket kamu, ngerasa berharga banget kalau di deket kamu, merasa kamu bener-bener memberikan apa yang dia butuhkan, belayannya, perhatiannya ya. Effort kamu juga nggak main-main. Kamu menyayangi dia betul-betul seperti layaknya seorang anak-anak kecil atau orang yang sudah kamu lahirkan. Betapa kamu sangat mencintai dia dan menjaga dia seperti itu ya. Bahkan kalau sampai dia tergores, terluka, terhina, terjatuh pun kamu nggak akan rela, nggak akan sanggup melihat lukanya di badan dia, atau kamu melihat dia sedih atau melihat dia kenapa-napa. Kamu pasti nggak akan tega karena cinta kamu begitu besar dan tulus sama dia ya. Dia di sini juga bahagia memiliki kamu, tetapi apa daya ya, memang ada halangan, yaitu keluarganya dia yang saat ini sedang jadi fokusnya. Dan kamu juga dia tidak bisa lepaskan, meskipun kamu sekarang punya, misalkan kamu adalah single parents dengan punya anak, atau kamu juga masih punya pasangan yang belum lepas, dia masih ngerasa kamu adalah yang terbaik buat dia. Tapi memang itulah halangannya ya, yang selalu jadi momok ketakutannya dia gitu ya. Dia juga sama gitu, takut sesuatu terjadi pada dirinya. Takutkah itu nanti dia
terjadi sesuatu ke depannya, jadi dia banyak pertimbangan. Tapi pada intinya dia tidak ada orang lain selain kamu dan pasangan sahnya ya. Yang menjadi fokusnya saat ini adalah pekerjaan ya, finansial dan perbaikan dia terhadap pasangannya dan juga pada keluarganya dan juga pada dirinya sendiri. Dia sedang memperbaiki itu untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Semua manusia yang hidup di dunia ini, yang berjalan di muka bumi ini, meskipun dia bekerja siang malam untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kekayaan, kemakmuran dan keberlimpahan harta benda, tetapi sebenarnya pada dasarnya, pada hatinya yang paling dalam, dia lebih menginginkan kedamaian dan tidak meminta, maksudnya dia menginginkan kedamaian tapi tidak ada tentang uang, tentang apa, enggak. Dia pengen dia sendiri merasa bahagia gitu. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu gitu ya. Tidak mendapatkan kedamaian itu padahal dia memiliki kamu yang sangat perhatian, baik hati, ya effortnya juga besar, dan dia memiliki pasangan yang begitu sangat cuek walaupun udah disakitin sama dia mungkin ya, tapi dia tidak pernah meninggalkan orang yang sedang kamu pikirkan ini. Nah, ya. Jadi memang dia sendiri sedang mengalami hal tersebut. Ini namanya ujian ya, takdirnya dia. Takdirnya dia harus ada Anda dan takdirnya dia harus ada di posisi si pasangannya yang super duper cuek dan galak mungkin sama dia ya. Yang membuat dia saat ini mungkin sulit untuk bernapas di sana ya. Mencoba untuk terus memperbaiki dirinya. Tapi juga dia tidak akan pernah melupakan dan melepaskan kamu. Apa sampai berapa lama sih Nyimas? Nggak ngerti ya. Semua akan terjadi sesuai dengan perintahnya Sang Maha Pemilik hati. Dia yang akan menggoyang-goyangkan hatinya ya. Hati si pemilik orang yang sedang kamu pikirkan ini kan saat ini sedang digoyangkan untuk memperbaiki, menebus dosanya. Dan kamu juga sedang diingatkan untuk stop terlalu sayang dan untuk fokus bekerja, cari uang dan perbaiki tubuhmu, perbaiki pikiranmu. Mungkin kamu lagi ada yang kurusan, sering sakitan ya, sering lupaan gitu, banyak ekonomi yang pada morat-marit. Ayo perbaiki dulu, ini perintahnya mungkin untuk kembali ke kalian menjadi lebih baik ya teman-teman semuanya. Jangan sampai ada yang sedih ya dengerin cerita ini, tapi memang itulah yang terjadi ya. Dan mohon maaf untuk semua para pendengar, di posisi ini juga tidak berarti salah ya. Dan mohon maaf, doakan semua teman-teman yang sedang berada di posisi ini untuk bisa mendapatkan pasangannya yang baik hati ya, yang penyayang, perhatian. Semoga lekas diberikan kebahagiaan, keberlimpahan rezekinya ya, untuk bisa sama-sama berdamai dengan dirinya sehingga mereka bisa saling melepas ya, untuk kembali lagi ke pasangannya masing-masing, atau mungkin kalau untuk berpisah ya silahkan diperbaiki dulu. Setelahnya memang kalau nggak bisa ya baru ambil ancang-ancang. Ambillah apa namanya, usaha lah gimana gitu loh ya. Kalau pasangan sah kamu masih kayak gitu aja, masih gitu-gitu terus, ya udah berarti kan ditinggal. Kalau ditinggal pasti nanti dia akan berubah pikiran, nggak akan mau dia kehilangan. Pada dasarnya semua orang yang sudah memiliki pasangan sahnya itu sebenarnya tidak akan pernah mau ditinggalkan. Enggak, karena ada cinta di sana, ada cinta, ada sayang, ada gitu ya. Itulah rezeki yang diberikan kepada pencipta, kepada orang-orang yang sudah berpasangan sah gitu ya. Makanya dia akan diikat melalui tali resminya dari Tuhan langsung gitu ya. Jadi susah untuk dipisah gitu. Walaupun dipisah nanti udahannya nggak bisa lepas juga gitu. Kalau kamu adalah yang mendengarkan ini seorang perempuan, maka kamu selesaikan dulu urusanmu dengan pasanganmu. Dia mungkin akan bersungguh-sungguh untuk menikahi kamu. Tapi kalau kamu adalah laki-laki, kembalilah, usahalah pada istrimu ya. Semoga dia akan menjadi lebih baik seperti apa yang kamu inginkan. Dan jika engkau mencintai orangmu yang ketiga ya, orang pihak ketigamu ini, maka jangan engkau buat dia terlunta-lunta dan juga menyiksa
batinnya, beritahu apa yang sedang kamu alami supaya dia juga tidak seperti digantung ya, karena perasaan dia juga perih, sakit, panas hati, was-was gelisah, bahkan mungkin ada beberapa yang jatuh sakit ya karena hal tersebut. Terima kasih semua teman-teman ya yang udah ngedengerin hari ini. Aku minta maaf, minta izinnya supaya untuk tidak pada marah ya. Karena ini mungkin ceritanya sangat tragis dan kurang sopan ya. Oke, ada zodiak Cancer nih. Kebanyakan Cancer hari ini ngeri kan. Aduh, Cancer ini wow gitu ya. Pesona banyak banget. Oh, yang dekat gitu ya, saking mempesonanya. Ada Cancer, hai, ada Capricorn, ada Cancer lagi ya, ada Libra, Cancer lagi, Gemini, Capricorn, ada Virgo dan ada Leo. Aduh, untuk Capricorn dan Cancer ya, Anda sedang kenapa? Ya 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 ya. Oke, mari kita lihat dan cek inisial apa yang ada di yang ada di tangan aku ini. Silahkan ya teman-teman, ini hanya ceritanya random, jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu dibawa pusing, ambil air minum, air putih, dibacain, didoain supaya sehat ya jasmani dan rohaninya, dan doa aja ya. Pokoknya apa yang aku omongin tadi didengerin baik-baik. Kalau memang aku banyak kekeliruannya, nanti teman-teman silahkan di kolom komentar ya. Dan sehat selalu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mendukung channel aku. Semoga kedepannya tambah berkualitas, bisa mendapatkan lebih baik lagi ya yang teman-teman ingin dengar. Dan juga tampilannya untuk beberapa belakangan ini memang sangat wow, aku bersyukur banget ya. Privat reading lagi full terus gitu ya. Jadi ya gitu, nggak sempet deh. Teman-teman semuanya terima kasih banyak atas segala supportnya, dan yang udah banyak ngechat, kasih aku ide-ide, terima kasih banyak ya. Semoga kita selalu bersahabat sampai nanti, sukses selalu. Dan yang nggak pernah dibales tuh mohon maaf loh, bukannya karena aku gimana-gimana, tapi kadang yang di atas itu yang munculnya lagi itu kan udah keasikan ngobrol, jadi aku nggak pernah buka-buka yang lebih lama dari tanggal seminggu ke belakang. Itu aku juga nggak pernah chat, tapi untuk yang baru-baru aja udah banyak. Teman-teman semuanya terima kasih banyak ya, aku seneng banget loh, maksudnya aku tuh dapet ide terus ya, walaupun aku di sini masih baru, kalian setia selalu gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah sukses juga. Makasih banget motivasinya. Thank you ya. Yang udah kasih gift, hadiah-hadiahnya ke rumah. Thank you banget ya. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezekinya. Dadah semuanya. Bye-bye.